Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sehat semuanya ya. Pagi ini Ibu akan memberikan materi tentang Microsoft Excel. Dari materi sebelumnya ya, kita sudah mengenal yang dimaksud dengan data ya. Kemudian, di Microsoft Excel inilah kita akan belajar untuk mengolah data tersebut. Nah, data-data yang bisa diolah di Microsoft Excel antara lain ada angka, ya, angka itu 0 sampai 9. Kemudian ada data teks berupa teks ya, A sampai Z, huruf besar, huruf kecil, kemudian ada simbol, simbol-simbol ya, dan lain-lain. Kemudian data yang selanjutnya adalah rumus ya. Rumus itu diawali dengan sama dengan. Jadi, rumus di Microsoft Excel selalu diawali sama dengan. Contoh, jadi kalau di matematika kita 1 tambah 1 sama dengan, tapi kalau di Microsoft Excel sama dengannya dulu yang digunakan, sama dengan 1 ditambah 1 tambah 1. Maka hasilnya akan otomatis berupa angka, yaitu 2 ya. Jadi kalau kita mengetikkan angka atau menginput data angka, dia otomatis ada di sebelah kanan. Tapi kalau teks ada di sebelah kiri, itu tanda-tandanya. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel, namanya worksheet ya. Ini sheet 1, kalau kita ingin menambahkan lembar kerja sheet kedua, kita tinggal klik di sini. Nah, ini ada sheet 1, sheet 2. Kemudian di sini ada A, B, C, D dan seterusnya. Ini yang ke bawah, ini namanya kolom ya. Kemudian yang ke samping ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya baris. Nah, perpaduan antara baris dan kolom ini yang kotak kecil-kecil ini namanya sel. Nah, kalau misalnya sel kita blok ya, kita geser seperti ini, kumpulan beberapa sel ini namanya rank ya. Nah, tiap sel ini memiliki alamat. Contoh, ketika saya klik di sini, ini alamat selnya, kita lihat ke atas dulu, kolomnya D, kemudian ke sampingnya 5, berarti alamatnya adalah D5. Apa sih fungsi alamat sel ini? Ini berfungsi untuk kita melakukan perhitungan menggunakan rumus. Jadi kalau kita menghitung menggunakan rumus, itu kita tidak harus mengetikkan satu-satu, tapi cukup kita menggunakan alamat sel, nanti otomatis dia akan berubah sendiri seperti ini. Contoh ya. Ini ada A, ada B, kemudian Ibu ingin menambahkan A plus B. Berarti kan ini ditambah ini. Kalau secara manual kita kan tulis seperti ini, sama dengan 45 ditambah 45. Ini betul, hasilnya betul. Tapi untuk di bawahnya itu kita tidak bisa mengkopinya ya. Kalau kita copy dia hasilnya 90 semua. Tapi kalau misal kita menggunakan alamat sel seperti ini, sama dengan ini sel berapa? 45, ada di sel D, D5. Kemudian ditambah sel E5. Nah, ini kan hasilnya 90 sama ya. Kemudian kita copy ke bawah. Cara kopinya, lihat ini diklik, kemudian ada tanda plus di sebelah kanan bawah. Kita geser ke bawah. Nah, ini secara otomatis dia akan menjumlahkan. Nah, lihat ini kan akan berpindah ya. Jadi dia secara otomatis akan menambahkan 41 tambah 78, kemudian 45 tambah 96, 14 tambah 56 dan seterusnya. Jadi kita cukup mengetikkan satu rumus, kemudian kita geser atau kita copy ke bawah, secara otomatis dia akan mengikuti seperti ini. Nah, secara otomatis dia akan berpindah. Nah, itu fungsi alamat sel. Oke, kemudian
Kita coba untuk A minus B ya. Jadi untuk operator matematika itu plus itu sama, plus minus sama. Nah, kemudian untuk perkalian itu menggunakan bintang. Nah, seperti ini. A kali B, kemudian untuk bagi itu pakai slash ya. Jadi seperti ini. Nah, contoh tadi gimana? Sama dengan menggunakan alamat sel ya. Ini dikurangin ini. Enter. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Kemudian kalau dikali sama dengan ini dikali B. Hasilnya seperti ini. Tinggal di copy ke bawah. Kemudian yang bagi sama dengan ini dibagi ini. Jadi kita nggak usah mau menggunakan kalkulator ya. Nah, seperti ini. Mudah bukan? Ini adalah operator matematika atau rumus matematika yang sering digunakan di Microsoft Excel. Kemudian kalau misalnya ini kan tidak ada garisnya ya. Tidak ada garisnya. Kita mau membuat garis menggunakan ini. Border yang all border. Nah, secara otomatis seperti ini. Kemudian kita ketengahkan. Kita bold. Ini fungsinya sama ya kayak di Microsoft Word. Nah, kemudian untuk pangkat, oh ya pangkat. Kalau pangkat pakai caret ya. Ada di shift angka 6. Maaf. Shift angka 6 B. Kurang 1 sama dengan ini pangkat ini. Banyak ya hasilnya. Kalau seperti ini nih berarti kurang panjang kolomnya. Nah, karena ini sudah tidak muat, jadi 2, sekian ya, karena banyak 45 pangkat 45 banyak ya. Kalau misalnya kita cuman 45 pangkat 2 gitu, atau pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5, nah dia akan otomatis berubah ya. Jadi fungsinya di sini seperti itu, lebih fleksibel ya. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Kalau misalnya kita ganti di sini 10 misalnya, nah dia otomatis akan berubah sendiri angkanya. Jadi 45 tambah 10 55, kemudian 45 dikurangin 10 35 dan seterusnya. Jadi secara otomatis. Itu fungsi operator matematika ya. Ini matematika. Kemudian yang kedua adalah fungsi statistik. Statistik. Oke. Statistik ini adalah perhitungan yang biasanya digunakan, yaitu adalah untuk mencari jumlah atau total ya, jumlah, kemudian nilai rata-rata, nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, kemudian banyaknya data. Ntar dulu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, Ibu, ini dikebawain aja ya. Nih, untuk ngebawainnya pakainya huruf teks. Nah, jadi kelihatan kan. Kemudian ditengahin. Oke. Nah, Ibu akan mencari jumlah dari ini, dan ini. Caranya gimana? Kalau di matematika kan sama dengan ini ditambah ini, tambah ini, dan seterusnya ya.
Nah, seperti itu. Kalau seperti itu, kira-kira efektif nggak? Kan tidak ya. Kenapa? Ini cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Kalau ada ribuan data, apakah kita akan menjumlahkan seperti itu? Kan tidak. Makanya menggunakan rumus, yaitu rumus sum atau sum ya kalau di Microsoft Excel. Nah, rumus sum ini fungsinya adalah untuk menjumlahkan data ya. Rumusnya sama dengan sum, kemudian sel awalnya ada di mana? Di sini kan? Sampai. Sampai ini menunjukkan rank ya. Sampai rank keberapa yang mau dijumlahkan. Rank terakhir adalah di I13. Kemudian ditutup kurung. Jadi paham ya? D13 sampai I13. Maksudnya kita akan menjumlahkan data dari D13 sampai I13. Kemudian di enter. Nah, ini jumlah dari ini ya. Kemudian rata-rata. Rumusnya sama dengan, diingat-ingat ya, average ya. Average sama sel awal sampai sel akhir. Ya, kalau diketik bisa menggunakan titik 2. Kalau kita mau blok juga bisa ya, di blok semua yang mau dihitung. Ya. Average D13 I13. Oke, ini rata-rata dari ini ya. Kemudian nilai tertinggi sama dengan max. Max itu nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari ini semua berapa ya? Berapa kira-kira? Nah, 90 ya. Kemudian nilai terendah nama dengan min. Ini kita blok, kemudian enter. Nah, seperti ini. Kemudian banyak data sama ya. Banyak data itu menggunakan count. Nah, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Jadi, jumlah dari baris ini itu sekian, rata-ratanya sekian, nilai tertingginya 90, nilai terendah 2, banyaknya data 6. Ya. Nah, ini rumus ini juga kita bisa copy ke bawah. Seperti ini. Jadi kita nggak usah nulis rumus lagi. Nah, ya. Itu adalah kemudahan yang ditunjukkan oleh Microsoft Excel seperti ini. Microsoft Excel atau spreadsheet juga bisa ya, kamu bisa mengerjakan di spreadsheet yang online juga bisa. Kemudian ini tinggal dikasih border lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti tugas akan Ibu berikan di e-learning ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.